Nah, sekarang kita ngomongin saham yang mungkin Andri suka mention nih, saham PANI. Karena mungkin banyak juga nih yang lihat kemarin kan PANI sempat di 10.000 ya, Iya. 11.000. Nah, Terendahnya 7.000. Itu saya Oke. udah kayak mau jantungan. Waduh, Udah stres, udah nggak nafsu makan itu kalau 7.000. bukan ada average-nya di 5.000. Enggak ya, ratio di bawah. Cuman kan itu juga kalau 5.000 udah mati sebenarnya. 5.000 udah tiarap. Oke, jadi gimana nih kok saham PANI? Jadi kemarin kan sempat ada announcement ya mau right issue, tapi Yes, ternyata kan dari manajemen membantah kan untuk right issue di tahun ini. Nah, kira-kira seperti apa sih prospeknya kalau menurut Ko Andri sendiri untuk saham PANI ini? Sebenarnya karena saya udah pegang saham PANI ini, saya udah pegang paling lama ya. Kayak ini saham yang saya pegang paling lama, udah 4 tahun sebenarnya saya pegangnya. Nah, itu sebenarnya karena saya ikutnya dari awal tuh setiap kali dia ada isu mau corporate action tuh selalu ditepis terus. Jadi kali ini pun saya tahu ditepis ini mah cerita lama aja lah gitu. Ditepis tau-tau juga jadian gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya pasti jadi aja sih. Terus kan dia udah audit laporan keuangan. Biasa tanda-tandanya perusahaan mau corporate action tuh dia audit laporan keuangan. Karena kalau misalnya nggak ada apa-apa biasanya dia nggak perlu audit. Dia cuma perlu laporan keuangan biasa aja, nggak perlu yang audited gitu loh. Nah kalau dia audited itu udah pasti ada something. Gitu. Oke, jadi tunggu aja ya kok ya. Yes, jadi menurut saya 99,9% pasti ada something gitu loh. Oke. Tapi kira-kira apakah tahun ini apa tahun depan itu tergantung manajemen ya? Harus tahun ini. Harus tahun ini ya? Karena kalau dia lewat dari 6 bulan dia harus ulang lagi, repeat lagi, audit ulang lagi. Jadi dia harus dalam jangka waktu 6 bulan ini. Menurut saya pasti di sekitar Q4 mungkin. Baik, jadi kalau menurut Ko Andri sendiri apa sih yang membuat wah ini right issue menarik nih? Mungkin bisa Biasanya kalau PANI itu kan mainnya aset ya, namanya perusahaan bidang properti. Jadi setiap sektor industri itu beda-beda. Nah kalau di PANI ini kan dia properti ya, jadi itu dia selalu gameplaynya itu dia injek aset gitu loh. Karena sebenarnya dia asetnya kan besar sekali, jadi dia injek terus. Nah kalau prediksi saya kali ini dia pasti injek aset supaya dia bisa laporan keuangannya jadi lebih baik gitu loh. Kan sekarang orang yang komplain PANI itu kan PI-nya gede banget, tinggi sekali gitu ya, PI-nya ratusan gitu loh. Nah dengan dia corporate action ini harusnya nanti PI-nya bisa mengecil gitu. Sama lah kayak dulu kan PI-nya tinggi, BV-nya tinggi, abis corporate action semuanya mengecil. Terus karena sahamnya naik dia mulai gede lagi, nanti masukin aset mengecil lagi, nanti dia naik mengecil lagi. Itu yang menyebabkan saham PANI itu bisa naik terus. Karena dia selalu injek aset terus gitu. Sama laporan keuangannya bagus.